Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Pratama, NIM 19073075. Kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi layanan khusus. Pengertian administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah pemberi layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS yang efektif dan efisien. Sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari penduduk bangsa Indonesia. Sekolah tidak hanya memberikan tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan harus menjaga dan meningkatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani peserta didik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab 2 Pasal 4 yang memuat tentang adanya tujuan pendidikan nasional. Untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut, maka sekolah memerlukan suatu manajemen layanan khusus yang dapat mengatur segala kebutuhan peserta didiknya, sehingga tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai. Manajemen layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Pelayanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah antara lain juga berusaha agar peserta didik senantiasa berada dalam keadaan baik. Baik di sini menyangkut aspek jasmani maupun rohaninya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Jenis-jenis layanan khusus dan pengolahannya. Pelayanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik antar sekolah satu dengan sekolah lainnya pada umumnya sama, tetapi proses pengelolaan dan pemanfaatannya yang berbeda. Beberapa bentuk layanan khusus yang ada di sekolah antara lain yaitu 1. Pustaka. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Menurut Supriyadi, dalam buku Manajemen Peserta Didik oleh Ali Imron mendefinisikan perpustakaan sekolah sebagai perpustakaan yang diselenggarakan di sekolah guna menunjang program belajar mengajar di lembaga pendidikan formal seperti sekolah, baik sekolah tingkat dasar, menengah, baik sekolah umum maupun kejuruan. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan, dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Ada beberapa jenis perpustakaan sekolah yang pada dasarnya disesuaikan dengan jenjang atau tingkat sekolah yang bersangkutan. Jenis perpustakaan sekolah tersebut adalah perpustakaan taman kanak-kanak, perpustakaan sekolah dasar, perpustakaan sekolah lanjutan tingkat,
pertama dan perpustakaan sekolah lanjutan tingkat atas. Fungsi perpustakaan sekolah adalah fungsi pendidikan, fungsi informasi, fungsi rekreasi, fungsi penelitian, fungsi penyaluran hobi, fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Pengelolaan bahan pustaka. Sebelum bahan pustaka dapat dipinjamkan kepada pengunjung, bahan tersebut harus diolah terlebih dahulu. Proses pengolahan bahan pustaka tersebut melalui tahap-tahap berikut: klasifikasi, katalogisasi, pemberian stempel, pemberian nomor buku, pengaturan buku di rak. Lalu ada peranan guru dalam administrasi perpustakaan sekolah. Ada beberapa peranan guru yang terlibat dalam administrasi perpustakaan sekolah. Peran tersebut antara lain memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan guru-guru, memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli, mempromosikan perpustakaan baik untuk pemakaian maupun pembinaannya, mengetahui jenis dan menguasai kriteria-kriteria umum yang menentukan baik buruknya sesuai susunan koleksi, lalu mengusahakan agar siswa aktif membantu perkembangan perpustakaan. Yang kedua ada labor. Labor secara sederhana dapat diuraikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Jenis-jenis laboratorium. Yang pertama ada laboratorium kimia, fisika, PMP, dan sebagainya. Ada juga laboratorium IPS, IPA. Kalau yang di teknik itu sebagai workshop atau bengkel kerja. Perencanaan penggunaan labor. Jenis labor yang akan digunakan, siswa atau pihak yang akan menggunakan, waktu yang tersedia, peralatan yang ada, jenis bidang studi, topik yang akan dipelajari. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam perencanaan penggunaan labor. Yang pertama, menganalisis kurikulum secara keseluruhan. Penentuan bobot taksonomik pokok bahasan. Ketiga, pengembangan desain instruksional. 4, pengembangan materi dan pokok bahasan. 5, menetapkan apakah seluruh bagian 1 atau 2 materi pokok bahasan yang memerlukan laboratory work. Lalu peralatan yang akan digunakan. Penetapan langkah-langkah dalam pengajaran dengan memakai laboratorium. Lalu yang ketiga ada UKS atau usaha kesehatan sekolah. UKS merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Usaha kesehatan sekolah tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Menurut Jes Fering William, layanan khusus di sekolah mendefinisikan layanan UKS adalah sebuah klinik yang didirikan sebagai bagian dari universitas atau sekolah yang berdiri sendiri, yang menentukan diagnosa dan pengobatan fisik dan penyakit jiwa dan dibiayai dari biaya khusus dari semua siswa. Selain itu, layanan UKS juga dapat diartikan sebagai usaha sekolah dalam rangka membantu murid-muridnya yang mengalami persoalan yang berkaitan dengan kesehatan. Lalu ada kafetaria sekolah. Kantin sekolah adalah bukan karena unsur bisnis semata tanpa memperhitungkan aspek lain yang lebih penting. Keberadaan kafetaria atau kantin sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam administrasi kafetaria itu adalah administrasi kafetaria atau kantin harus menjaga kesehatan. Masakan yang dijajakan kepada siswa. Kebersihan tempat juga harus menjadi pertimbangan utama. Makanan yang disediakan hendaknya mengandung makanan yang bergizi tinggi. Harga makanan hendaknya dapat dijangkau atau sesuai dengan kondisi ekonomi siswa.
Usahakan agar kafetaria tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlama-lama atau nongkrong. Lalu ada yang kelima, ada sarana ibadah. Di sekolah, sarana ibadah dimaksudkan agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya pada pihak sekolah lain pada umumnya, agar bisa menjadi manusia yang baik dan beriman. Masuk kita ke peran guru dalam administrasi layanan khusus. Keterlibatan guru dalam administrasi administrasi layanan khusus. Yang pertama, ada keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa. Lalu yang kedua, ada mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku perpustakaan. Lalu yang ketiga, mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun untuk pembinaannya. Mungkin sekian materi yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.